Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Jishoku Banyuwangi 2. Oke paman, jadi hari ini akan kita bagikan ya tutorial lengkap cara setting waktu dan tanggal dan cara kalibrasi untuk jam tangan Casio ProTrack PRW 6000 ya. Jadi jam tangannya seperti ini, tampilannya anodiki, analog dan digital, dan memiliki banyak sekali fitur ya. Ini yang seri GDM ya, jadi seperti ini. Ini menggunakan strap berbahan karbon ya. Ini kita sepil sedikit. Oke, ini kita cek untuk backcase. Di sini PRW 6000Y dengan menggunakan kode modul 5365 ya. Jadi yang GDM ini, yang PRW itu ada fitur multiband 6 ya, tapi sayangnya di wilayah Indonesia tidak digunakan ya. Oke, jadi seperti ini bagian backcase. Jadi sebelum kita masuk ke cara setting dan kalibrasi, kita lihat dulu ya. Ini tampilan awal seperti ini. Di bagian digital menampilkan hari, bulan, dan tanggal. Bisa dirubah dengan menekan tombol display ya. Jadi ini bisa menampilkan grafik barometer. Di sini menampilkan bulan dan tanggal. Kita tekan lagi bagian display. Jadi bisa menampilkan tampilan jam, menit, dan detik ya, seperti ini. Oke, kita tekan lagi. Jadi seperti itu untuk tampilannya. Di bagian subdial kecil ini ada keterangan barometer, temperatur udara, ini ada recall juga, pengingat, ini ada ST, stopwatch, timer, alarm, wall time, dan RC ya. Ini multiband namanya. Oke, sekarang kita coba tekan tombol mode. Ini menampilkan sensor barometer ya. Jadi barometer ini untuk tekanan udara ya. Jadi bisa menampilkan, bisa digunakan untuk perakiraan cuaca ketika jam tangan ini dipakai outdoor ya, seperti naik gunung dan lain-lain. Oke, kita tekan tombol mode. Di sini ada temperatur udara di sekitar. Oke, kita lanjut tekan tombol mode. Di sini ada recall pengingat ya. Jadi mantap sekali. Lanjut kita tekan tombol mode. Di sini ada stopwatch. Ini coba kita jalankan, kita tekan tombol Alt. Seperti itu untuk stopwatch. Jadi komplit sekali ya menunya atau fiturnya. Lanjut kita tekan tombol mode. Di sini ada timer waktu mundur. Coba kita tekan ya. Kita jalankan seperti itu ya. Oke, kita stop, kita reset. Oke paman, jadi kita lanjutkan, kita tekan tombol mode. Di sini ada menu alarm ya. Jadi alarm ini ada 5 space. Ini alarm 1. Jadi ada 5 alarmnya. Kita tekan lagi. Di sini ada alarm SIG ya. Jadi alarm SIG ini alarm pergantian jam ya. Jadi setiap 1 jam sekali jam tangan akan berbunyi bip pendek 2 kali. Untuk mengaktifkan alarm SIG silakan tekan tombol display ya. Di sini nanti akan berubah menjadi on. Jadi seperti itu ya paman. Jadi alarm SIG sudah kita aktifkan. Sekarang kita contohkan mengaktifkan alarm ya. Karena ada 5, kita contohkan alarm 1 saja. Kita tekan tombol altimeter. Jadi alarm 1 off, kita aktifkan dulu dengan menekan tombol display. Seperti ini ya. Di sini alarm on. Gimana caranya menentukan waktu alarm? Jadi kita harus tarik untuk smart crown-nya ya. Jadi jika smart crown terkunci seperti ini, tidak bisa ditarik, maka kita harus buka dulu ya. Jadi sampai ke titik ini terbuka, sudah bisa diputar. Lanjut kita tarik ya. Jadi ini menentukan waktu alarm, ini kita tentukan menitnya dulu. Ini kita contohkan, ini jam 6.35 PM ya. Jadi sekarang jam 6 sore atau petang. Ini kita contohkan jam 1:50 PM ya. Jika ingin merubah jam 2 atau jam 3, kita tekan tombol mode, ini merubah jamnya. Seperti itu ya. Jadi jika ingin setting waktu AM juga bisa.
Jadi seperti ini sampai berubah menjadi A ya. Ini kita contohkan jam 3 AM ya, seperti ini, lebih 50 menit untuk alarmnya. Ini jika sudah selesai, lanjut tekan smart crown ya. Jadi nanti alarm berbunyi jam 3 subuh ya, lebih 50 menit. Jadi seperti itu ya. Mantap sekali. Jadi ini sebagai contoh, ini alarm kita matikan lagi ya, kita tekan tombol display. Oke, untuk alarm SIG dan alarm sudah selesai ya, kita contohkan cara mengaktifkan. Lanjut kita tekan tombol mode. Di sini ada world time ya. Jadi untuk world time ini kita bisa rubah ya, kita tarik ini UTC Universal Time Coordinate, kita bisa rubah ke London, Paris dan sebagainya ya. Jadi seperti itu untuk world time-nya. Jadi kita kembalikan lagi ke UTC karena belum kita setting ya. Oke, ini Universal Time Coordinate. Lanjut kita tekan smart crown ya. Oke, kita lanjutkan, tekan tombol mode. Di sini ada RC, ini fitur multi band 6 tidak perlu digunakan ya, atau tidak bisa digunakan di wilayah Indonesia. Jadi kita skip saja. Lanjut kita tekan tombol mode. Dan sudah kembali ke tampilan awal ya. Jadi seperti itu, menunya banyak sekali, komplit ya fiturnya. Jadi ketika kita kembali ke menu tadi ada indikator baterai ya. Kita perlihatkan lagi ya. Jadi tombol mode kita tekan. Perhatikan bunyi bip yang tinggi. Ini H, ada indikator baterai. Ini indikator baterainya masih full ya. Jadi seperti itu. Oke paman, jadi langsung saja kita lakukan setting dan kalibrasi ya. Yang pertama kita lakukan kalibrasi ya. Pastikan jam tangan di posisi awal seperti ini. Jadi kenapa kita lakukan kalibrasi? Karena agar nantinya jam tangan ini bisa akurat ya setelah kita setting. Oke, pastikan smart crown terbuka ya, seperti ini. Jika tertutup harus dibuka dulu. Kita contohkan ya, seperti ini ya. Ini tertutup, tidak bisa ditarik, jadi kita harus buka sampai seperti ini. Kita lanjut tarik ya. Jadi ini kita lakukan kalibrasi dulu ya paman. Jadi untuk kalibrasi kita tekan dan tahan tombol altimeter sampai ada indikator hand setting ya, kita lepas. Oke, jadi kalibrasi PRW 6000 ini otomatis ya, tidak bisa disetting. Jadi jika masuk menu kalibrasi ini dibiarkan sampai selesai ya. Jadi harus sabar dan kita tunggu ya. Oke, kalibrasi sudah selesai. Di sini ada tanda kita suruh menekan smart crown ya. Jadi pastikan semua jarum menghadap ke angka 12 ya, atau jam 12 seperti ini. Jika jarum tidak mengarah ke angka 12, maka kita harus bongkar total, harus kita kalibrasi secara manual ya. Karena seperti itu caranya untuk PRW 6000. Oke. Untuk kalibrasi sudah selesai, lanjut kita tekan ya untuk smart crown. Jadi seperti itu, biarkan jarum berhenti. Jadi jika jarum sudah berhenti, baru kita lakukan setting waktu dan tanggal ya. Oke, jadi pastikan jam tangan di posisi awal seperti ini. Kita langsung setting ya, kita tarik untuk smart crown. Jadi seperti ini sudah masuk menu setting ya. Jadi di sini kita harus pilih wilayah kita. Untuk wilayah Banyuwangi menggunakan kode BKK ya, GMT+7. Kita cari kode BKK ada di sebelah sini ya, bisa terlihat ya. Jadi ini jarum detik menuju ke UTC Universal Time Coordinate. Kita rubah ke BKK ya. Jadi ini ada London, Paris, ATH, Jeddah, bisa terlihat ya. Di bagian faceplate ini ada keterangannya. Kita arahkan ke GMT+7 wilayah Banyuwangi menggunakan kode BKK atau Bangkok ya. Jadi seperti ini, jarum menuju ke BKK.
Jadi untuk wilayah lain silahkan pilih sesuai dengan wilayahnya ya. Oke, selesai ya ini. Lanjut kita tekan tombol mode. Di sini ada indikator DST ya, Daylight Saving Time. Ini tidak perlu kita aktifkan di wilayah Indonesia. Kita skip ya. Lanjut kita tekan tombol mode. Di sini ada pilihan key ya. Jadi ini smart crown jangan dikunci dulu ya, ini masih masuk menu setting. Ini adalah settingan bunyi bip. Jika merasa bunyi bip ini mengganggu, maka kita bisa nonaktifkan ya, kita putar seperti ini sampai mute. Tapi jika bunyi bip ini merasa penting, kita aktifkan sampai indikator K seperti ini ya. Jadi bunyi bip ini sangat penting sekali, seperti penanda menu atau alarm ya. Jadi untuk K kita aktifkan. Lanjut kita tekan tombol mode. Di sini ada auto dan off berkedip ya. Ini settingan untuk auto light. Jadi fitur lampu otomatis ini jika aktif, maka jam tangan ini akan menyala lampunya jika digerakkan seperti ini ya. Jadi untuk auto light itu sangat penting sekali ketika jam tangan digunakan pada malam hari. Oke, untuk auto light ini kita aktifkan, kita putar ya sampai indikator on seperti ini. Lanjut tekan tombol mode ya, karena ini sudah selesai untuk mengaktifkan auto light. Oke, di sini ada light dan angka 1 berkedip. Ini artinya durasi nyala lampu. Kita bisa putar ya, ada 3 detik dan 1 detik. Durasi nyala lampu kita pilih yang 1 detik saja ya, agar baterai lebih awet. Meskipun baterai menggunakan baterai solar yang bisa di charger ulang menggunakan panel solar ini, tentunya untuk light ini lebih baik kita pilih 1 detik saja ya untuk durasi nyalanya, biar lebih awet. Oke, mantap. Kita lanjut tekan tombol mode. Di sini ada format waktu ya, ada 12 jam dan 24. Kita bisa rubah, kita putar. Ini 24 hour. Dan kita bisa rubah ke 12 hour ya. Jadi seperti itu. Oke, ini karena tutorial cara setting, kita pilih 12 hour saja ya, 12 jam AM PM, biar semuanya paham ya. Oke, untuk format waktu kita pilih 12 jam seperti ini. Lanjut kita tekan tombol mode. Di sini ada settingan P.save on berkedip. Ini power saving ya, ini wajib aktif pada jam tangan Casio ProTrack atau G-Shock yang menggunakan fitur torque solar ya. Jadi power saving ini jika aktif, jam tangan ini akan standby jika tidak digunakan ya, dengan catatan jam tangan ini tidak terkena cahaya sama sekali ya. Itu bisa membantu daya baterai ya. Jadi untuk power saving ini wajib kita aktifkan. Jadi PS ini juga bisa kita off kan ya. Jadi jika kita putar ini off, jam tangan ini akan selamanya hidup ya, tidak ada standby jika tidak digunakan ya. Jadi power saving ini wajib kita aktifkan seperti ini. Mantap sekali. Kita lanjut tekan tombol mode dan sudah kembali ke pilihan atau setting zona waktu tadi ya. Kita pilih zona BKK. Ini setting tahap 1 sudah selesai ya. Jadi lanjut kita setting waktu dan tanggalnya ya. Jadi kita tekan tombol display 1 kali. Mantap sekali. Ini kita setting jam dan menit. Ini kita setting menitnya dulu. Sekarang jam 6 PM lebih 45 menit ya. Jadi perhatikan jarum detik menuju ke huruf P ya. Ini artinya PM sudah benar. Jadi jika jarum detik ini mengarah ke A, ini AM. Jadi kita harus mengarahkan ke PM ya. Karena pada waktu kita setting sekarang waktu PM. Kita contohkan ini kita arahkan ke waktu AM ya. Kita putar dulu. Oke, kita putar dulu. Biar lebih cepat ya, seperti ini. Perhatikan jarum ini ya, ini nanti akan pindah ke huruf A, itu artinya waktu AM ya. Bisa terlihat ya, ini huruf A kecil dan ini P. Perhatikan jarum
detiknya ya. Itu jarum detik berubah ke A, ini artinya waktu AM ya. Jadi sekarang jam 6 PM seperti ini ya. Jadi kita harus mengarahkan lagi jarum detik ini ke P ya, karena ini terlalu jauh. Kita mundurin saja ya supaya lebih cepat, supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Oke, kita lihat ya, kita kembalikan lagi ke P ya, PM. Ternyata mundur lebih lambat ya, kita biarin aja, kita tunggu ya. Jadi ini settingan yang sangat penting ya, jangan sampai salah ketika kita memakai format waktu 12 jam. Oke, jarum detik akan pindah ke P, ini sudah benar ya, waktu PM. Kita arahkan ke jam 6 lebih 47. Jadi jika ini salah waktu AM PM nya, maka nanti pergantian tanggalnya juga akan kacau ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kita putar lagi, barangkali bisa lebih cepat ya. Oke, kita arahkan jam 6 lebih 48. Oke, kita hentikan. Sekarang jam 6 lebih 49. Jadi seperti ini ya. Ini lebih 30, 40 berarti 49 menitnya, kita hentikan di sini ya. Oke, kita hentikan di sini menitnya 49 seperti itu ya. Jam 6 PM lebih 49 menit. Kita lanjut tekan tombol mode. Ini settingan jarum pendek ya. Jarum pendek ini tidak perlu kita putar ya. Ini sudah otomatis benar. Jadi seperti itu. Oke, lanjut kita tekan tombol mode. Ini yang berkedip settingan tahun, sekarang tahun 2026 ya. Oke, kita arahkan ke tahun 2026. Seperti ini ya. Kita lanjut tekan tombol mode. Ini settingan bulan dan tanggal, sekarang bulan 1 tanggal 25. Jadi lanjut kita putar seperti ini. Oke, sudah bulan 1, sekarang kita hentikan. Jadi seperti ini ya untuk settingan tahun, bulan, dan tanggal. Untuk settingan hari memang tidak ada ya Paman di jam tangan ini. Jadi otomatis jika settingan sudah sesuai, maka hari nantinya akan benar ya. Jadi kalender di jam tangan ini update sampai 2099. Oke, sudah selesai. Kita lanjut tekan tombol mode. Dan sudah kembali ke settingan jam dan menit. Ini kita cocokkan lagi. Sekarang jam 6 lebih 50 ya. Seperti ini. Ini sudah selesai. Untuk mengakhiri silakan tekan tombol smart crown ya. Jadi untuk settingan dan kalibrasi sudah selesai ya. Sekarang kita cek. Ini Sunday bulan 1 tanggal 25 sudah benar. Kita rubah ya displaynya. Sekarang jam 6 lebih 50 PM ya. Jadi seperti itu Paman. Jadi untuk setting dan kalibrasi sudah selesai ya. Dan jam tangan ini siap untuk digunakan kembali. Jangan lupa untuk smart crown kita kunci kembali ya, kita tekan dan kita putar. Jadi jangan sampai tidak terkunci, karena di sini ada seal ya, harus dikunci ketika tidak digunakan untuk setting. Oke, jadi seperti itu ya Paman. Oke Paman, jadi untuk video atau tutorial hari ini kita akhiri. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Jisoku Banyuwangi 2 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jisoku Banyuwangi.